semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Fajriah. Saya dari kelas PS 25E dengan NIM 1140. Pada video UTS kali ini saya akan membahas salah satu teori filsafat yang menurut saya sangat menarik dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu rasionalisme. Saya memilih teori ini karena rasionalisme memberi cara pandang bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan, dan menurut saya cara berpikir rasional ini sangat kita butuhkan di dunia modern sekarang. Jadi, apa sebenarnya rasionalisme itu? Secara sederhana, rasionalisme adalah pandangan filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan sejati berasal dari akal, bukan dari pengalaman. Artinya, kita bisa mengetahui sesuatu melalui proses berpikir, bahkan tanpa harus mengalaminya secara langsung. Tokoh yang paling dikenal dalam aliran ini adalah René Descartes. Kalian mungkin pernah dengar kalimatnya, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Kalimat ini menegaskan bahwa keberadaan manusia yang paling pasti adalah kemampuan berpikirnya. Kemudian ada juga sejarah singkatnya. Rasionalisme berkembang pesat pada abad ke-17. Pada masa itu, manusia mulai meninggalkan cara berpikir yang hanya mengandalkan tradisi atau dogma, dan mencoba mencari dasar pengetahuan yang benar-benar pasti. Ada 3 tokoh besar rasionalisme, diantaranya ada Descartes yang mendirikan fondasinya, dan yang kedua Spinoza yang mengembangkan sistem filsafat yang sangat logis dan terstruktur, dan yang ketiga ada Leibniz yang memperkenalkan ide pengetahuan bawaan dan harmoni dalam alam semesta. Meskipun berbeda-beda, mereka sepakat bahwa akal adalah jalan utama menuju kebenaran. Inti dari rasionalisme yang pertama ada pengetahuan bawaan. Kaum rasionalis percaya bahwa manusia lahir dengan beberapa ide dasar. Misalnya, konsep matematika dan logika. Kita tahu bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4, tanpa harus mengalami banyak kejadian nyata, karena akal kita secara alami memahami itu. Dan yang kedua, ada pengetahuan melalui logika. Rasionalisme mengutamakan pengetahuan a priori, yaitu pengetahuan yang bisa didapatkan melalui penalaran logis, tanpa perlu pengalaman langsung. Kemudian yang ketiga ada metode keraguan. Descartes menggunakan metode keraguan, yaitu meragukan segala sesuatu sampai ia menemukan hal yang benar-benar tidak bisa diragukan lagi. Dan yang tidak bisa diragukannya adalah fakta bahwa ia sedang berpikir. Kemudian ada matematika sebagai model ideal. Menurut rasionalisme, pengetahuan yang jelas, pasti, dan terstruktur itu idealnya seperti matematika. Artinya, pengetahuan harus bisa dijelaskan melalui penalaran logis yang kuat. Dan alasan saya memilih teori rasionalisme karena teori ini sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang. Di sekolah, kampus, bahkan dalam mengambil keputusan sehari-hari. Kita sering diminta berpikir kritis, sistematis, dan logis. Menurut saya, kemampuan berpikir rasional penting sekali, apalagi di era informasi seperti sekarang, di mana kita sering dihadapkan pada banyak opini atau berita yang belum tentu benar. Walaupun kuat, rasionalisme punya beberapa kelemahan. Yang pertama, ia terlalu mengandalkan akal. Padahal dalam banyak kasus kita butuh pengalaman langsung untuk memahami sesuatu. Kemudian ada kadang rasionalisme bisa terlalu abstrak sehingga terasa jauh dari kenyataan yang lebih kompleks.
Kemudian teori ini sering bertentangan dengan empirisme yang mengatakan bahwa pengalaman adalah sumber utama pengetahuan. Banyak ilmuwan modern akhirnya sepakat bahwa keduanya penting, akal dan pengalaman. Kemudian pendapat pribadi saya, rasionalisme itu sangat penting, terutama untuk membangun pola pikir yang kritis. Rasionalisme membantu kita tidak mudah percaya begitu saja pada sesuatu tanpa alasan yang jelas. Tetapi saya juga percaya bahwa akal saja tidak cukup dalam banyak hal. Pengalaman nyata memberikan kita pemahaman yang lebih lengkap. Jadi bagi saya rasionalisme adalah dasar yang kuat, tetapi harus dilengkapi dengan pengalaman. Mungkin cukup sekian kritikan dari saya gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.